Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajahki dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan gerak langkah kita semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan. Dalam kesempatan ini saya pertama kali mengucapkan selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Ya teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai, mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya tidak bosan untuk melihat video saya dalam agenda Gerakan Malam Jumat Berbagi. Di sini kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Samudin Bijak selaku menjawab tentunya dalam agenda Gerakan Malam Jumat Berbagi. Perlu teman-teman ketahui banyak suka dan duka di tahun 2020 dan dalam kesempatan ini kita akan sedikitnya memberikan bocoran kepada teman-teman untuk konten-konten kita khususnya di Gerakan Malam Jumat Berbagi. Bagaimana sih mengemasannya, bagaimana sih konten-kontennya, apa saja sih, apakah hanya berbagi nasi saja atau hanya berbagi di malam hari saja, karena bahkan di video-video kita ini sebelumnya itu video yang dilakukan di malam hari saja. Coba kalau misalkan teman-teman tidak percaya, silahkan cek saja nih di sini. Cek semuanya itu kita dikerjakan di malam hari. Ini kita akan merefleksikan Gerakan Malam Jumat Berbagi di tahun 2020 dan kita akan merencanakan bagaimana sih 2021. Terima kasih Bung Irfan sebagai koordinator Gerakan Malam Jumat Berbagi di Kota Bandung. Semoga tidak pernah patah semangat. Amin. Semoga ini juga menjadi pelecut dan pemicu bagi kita untuk terus bergerak, menjaga rasa kemanusiaan kita dan membangkitkan jiwa kepedulian kita. Terkait dengan refleksi akhir tahun di tahun 2020 ini, saya bilang sangat berat, luar biasa berat, dan itu tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi juga dirasakan oleh semua orang. Seharusnya pandemi COVID-19 dan semua bencana yang terjadi di dunia sepanjang tahun 2020 itu menyadarkan kita semua bahwa kita harus mencoba untuk lebih meningkatkan, lebih menumbuh kembangkan rasa kemanusiaan dengan saling berjabat tangan, dengan saling menguatkan. Bagaimana kita kembali mengenal nurani kita, bagaimana kita mencoba untuk mengenal orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, dan semua orang yang bisa kita jangkau. Jadi terkait dengan kegiatan Gerakan Malam Jumat Berbagi di tahun 2020, kita merasakan betul kondisi keuangan kita yang semakin lemah, karena memang para donatur-donatur yang selama ini rutin melakukan menyumbang ke gerakan yang kita bangun juga mengalami kondisi yang sama. Padahal di sisi yang lain kita para gelandang dan para ODGJ mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya mereka yang berada di pinggir jalan, mereka yang berada di rumah-rumah juga kita harus pastikan bahwa mereka bisa bertahan hidup untuk 1-2 hari ke depan. Itu adalah persoalan yang harus kita hadapi di tahun 2020 dengan kondisi itu semua. Bukan hanya sahabat-sahabat kita yang selama ini kita bagi, sahabat-sahabat kita yang selama ini menjadi tim dalam berbagi juga mengalami kesulitan yang luar biasa dari sisi ekonomi. Ini pada akhirnya mengakibatkan gerakan yang kita bangun tidak bisa lagi maksimal. Konsistensi kita terganggu. Bagaimana Bung Irfan juga dalam upload video banyak mengalami gangguan. Terus Gerakan Malam Jumat Berbagi juga kita kadang iuran hanya seadanya, tidak mampu membagi, hanya sekedar membagi satu jalan kan gitu. Ini evaluasi yang luar biasa. Ternyata kita sebagai manusia belum siap menghadapi bencana dan kondisi yang sebetulnya itu diakibatkan oleh diri kita sendiri. Ini refleksi di tahun 2020 seharusnya dan seyogianya saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini itu menyadarkan kita semua bahwa
ada hal yang jauh lebih penting daripada ego kita, daripada potongan rambut kita, daripada passion kita, daripada keinginan-keinginan yang tidak menyentuh pada hak-hak dasar kehidupan masyarakat, hak-hak dasar kehidupan manusia. Ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu memastikan manusia menjadi manusia. Kita yang memiliki kelebihan bisa merasakan mereka yang memiliki kekurangan. Kita harus berjabat tangan dan bergandeng tangan sebagai saudara, sebagai sesama manusia. Jangan sampai kita berpikir tentang hari esok mau beli mobil apa, mau membentuk bisnis di mana, sedangkan tetangga di samping kita kelaparan. Itu yang ingin kita sadarkan kembali. Intinya menurunkanlah ego ataupun ambisi untuk kepentingan pribadi lah. Ya. Jadi kita sama-sama dari pembicaraan bahasan tadi, kita sama-sama untuk merangkul, untuk memperkuat tali persaudaraan, kepedulian kita ditingkatkan, kepekaan juga kita ditingkatkan. Mungkin bukan hanya tahun 2020 yang lalu saja. Betul. 2021 itu mungkin tantangan ataupun rintangan ataupun bencana itu akan mungkin lebih besar daripada tahun 2020. Justru tantangan paling berat itu kita akan menghadapi di tahun 2021. Ya. Di tahun 2020 kita hanya mengalami goncangan permulaan. Sampai akhir tahun 2020 kemarin, kondisi ekonomi kita, khususnya Indonesia ini masih belum beranjak dari kondisi inflasi yang terus-menerus berada di pertumbuhan ekonomi kita minus. Gitu. Artinya ini biarkan pakar-pakar ekonomi yang berbicara tentang minus dan plusnya inflasi. Artinya kita sebagai masyarakat tidak memiliki uang untuk bisa belanja dan untuk bisa bertahan hidup. Nah, tantangan di tahun 2021 kita akan menghadapi banyaknya persoalan pengangguran yang itu akan mengakibatkan angka kriminalitas yang semakin tinggi. Kalau ini tidak segera diatasi dengan cepat, ini berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia. Ada cuan nih kayaknya. Gak apa-apa, kita lanjutkan saja ya. Terus cuan di tahun 2021 ini kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa, di mana angka kriminalitas semakin meningkat akibat masyarakat kurang bisa mengakses ekonomi untuk kehidupannya. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai manusia yaitu bagi kami di Gerakan Malam Jumat Berbagi, ayo kita bangun kembali, ayo kita tumbuh kembangkan kembali rasa persaudaraan kita sebagai manusia. Yang paling utama tanggung jawab kita sebagai manusia, karena manusia itu satu-satunya makhluk yang menyadari akan pentingnya rasa persaudaraan dan akan pentingnya kehidupan itu. Gitu. Nah, di tahun 2021 dengan semua kondisi yang terjadi tersebut, saya mengajak sahabat-sahabat yang ada di Gerakan Malam Jumat Berbagi khususnya dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya untuk lebih meningkatkan kembali. Bahkan kita dari Bung Irfan sendiri kemarin menyampaikan di tahun 2021 ini kita tidak bisa hanya berbagi dan membagi konten Jumat Berbagi saja. Harapan kita ke depan untuk tahun 2021 kita lebih mengembangkan sayap-sayap kita ke hal yang lebih besar terkait dengan eksperimen sosial. Kita menyentuh segmentasi yang lebih dibutuhkan, melakukan advokasi langsung dan membangun relasi baik dengan masyarakat pada umumnya ataupun dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga swasta yang fokus untuk mengurus mereka yang lemah dalam kerangka bertahan hidup dari sisi ekonomi. Ketika dari sisi ekonomi yang kuat, mungkin saja kelemahannya adalah dari sisi kesadaran. Nah, dua hal itu yang ingin kita bangun di Gerakan Malam Jumat Berbagi. Harapan di tahun 2021 tentu ada harapan besar untuk bisa kita bangun bersama. Karena kalau rasa tanggung jawab dan kepedulian kita sebagai manusia ini hilang, saya yakinkan bahwa kita tidak akan bisa bertahan hidup sebagai manusia. Yang ada mungkin ada peperangan, kita akan mengalami kelangkaan bahan pangan dan sebagainya. Ini adalah persoalan kita semua. Nah, itulah harapan kami di Gerakan Malam Jumat Berbagi, dan khususnya untuk Bung Irfan sebagai koordinator di Kota Bandung, bagaimana ini bisa lebih melibatkan banyak orang, lebih meramu semua potensi yang bisa kita ramu, baik itu secara fundraising sumbangan langsung, secara tidak langsung atau
yang sifatnya voluntarisme dengan melibatkan banyak sukarelawan. Kita masuk ke dunia kampus, kita masuk ke jalanan, kita masuk ke yang paling pokok, contohnya segmentasi yang dari awal kita garap, yaitu orang dalam gangguan jiwa atau dalam istilah kita disebut ODGJ. Tentu kami berharap masukan dari seluruh sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, masukan, saran, atau bahkan keinginan atau ada ide kreatif untuk dikolaborasikan bersama kami, silahkan hubungi kontak yang ada di media-media sosial yang Bang Irfan buat. Nah, itu harapan terbesarnya. Jadi berhubung dengan 2020 telah berlalu, mungkin kontennya hanya itu saja, hanya berbagi. Kita merencanakan dan tentunya mewujudkan tahun 2020 ini kita akan membuat konten yang lebih luas, menjangkau yang lebih luas, merangkul yang lebih luas lagi, bukan hanya untuk gelandangan-gelandangan, tapi kita akan berbagi nasi tentunya pada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ataupun misalkan masyarakat-masyarakat yang kurang tidak mampu seperti lansia, kan? Ini aki-aki lah, kan, mencek bahasa Sunda nama. Bahkan mungkin bukan hanya nasi bungkus, karena di sekitar kita sekarang ada banyak keluarga yang tidak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup dalam 1-2 hari ke depan. Memang ada bantuan dari pemerintah melalui bansos dan sebagainya, itu pun ada banyak yang tidak tepat sasaran. Tentu kita tidak bisa menggantungkan semua kewajiban itu ke pemerintah. Kita juga harus ikut serta gitu kan, mengambil peran. Sumber daya pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di Indonesia. Tentu kita sebagai masyarakat harus membantu dan bahu-membahu. Tidak bisa hanya mengandalkan dan menyalahkan mereka, bahwa mereka perlu dievaluasi, ya. Tapi kita sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat juga harus ikut terlibat, bahu-membahu dengan pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir, mungkin closing statement, silahkan kepada Pak Hasan. Ada pesan-pesan yang disampaikan kepada saya, dan juga mungkin pesan-pesan yang disampaikan kepada para netizen yang aktif di dunia maya, silahkan. Sebagai penanggung gerakan malam Jumat berbagi, dalam gerakan sosial itu termasuk pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat terkait tanggung jawab dan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial kita. Jangan pernah merasa berkecil hati dengan gerakan yang kita bangun ini tidak bisa berdampak banyak dan sebagainya. Apapun yang kita bisa berikan, sekecil apapun, walaupun yang kita bantu itu hanya 1 orang, bahkan hanya setengah orang, tidak masalah. Yang paling pokok dari itu semua adalah bangunnya rasa kemanusiaan yang ada dalam diri kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pernah melihat hasil, selalu fokus pada proses. Bagaimana berikan proses yang terbaik. Hasil kita tidak bisa menentukan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.